Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Skarsari dengan nomor induk mahasiswa 23021141715. Di sini saya akan merefleksikan pengalaman belajar saya pada mata kuliah proyek kepemimpinan, khususnya pada bab 1, yaitu tahap orientasi. Untuk bagian yang pertama adalah review pengalaman belajar. Dan pertanyaan yang pertama adalah pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Jadi semua pengalaman yang saya dapatkan ketika saya mempelajari mata kuliah ini, khususnya pada bab 1 tahap orientasi, merupakan pengalaman yang sangat berguna dan sangat menarik. Dari pengalaman belajar ini, saya mendapatkan banyak hal. Di antaranya saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran saya sebagai seorang guru di dalam maupun di luar konteks akademis. Dari pemahaman konsep visi guru profesional, saya menjadi lebih menyadari tentang pentingnya memiliki visi yang jelas dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik. Selain mempelajari subbab visi guru profesional, kami juga belajar tentang service learning kepada komunitas. Di sini saya belajar tentang bagaimana pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin dalam dunia pendidikan. Selain itu, di sini saya juga belajar untuk dapat mengembangkan rasa empati, keterampilan berkolaborasi, serta belajar untuk melihat dan merespon kebutuhan apa yang ada di lingkungan masyarakat, hingga pada akhirnya nanti saya juga akan belajar untuk dapat berkontribusi secara nyata untuk masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Jadi semua pengalaman belajar yang saya dapatkan itu merupakan pengalaman yang sangat berguna bagi saya dan memiliki kesan tersendiri bagi saya. Untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Jadi semua pengalaman yang saya dapatkan itu tidak ada yang tidak berguna, karena saya percaya bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan memiliki dampak pada kita. Dan menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan itu pasti akan berguna bagi saya, entah itu menambah wawasan, memperbaiki sudut pandang, atau memperbaiki karakter saya saat ini atau di kemudian hari. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Jadi menurut saya, semua pengalaman yang saya dapatkan tidak ada yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Justru melalui pembelajaran ini, mampu membentuk landasan yang kuat bagi kami, calon guru, agar nantinya lebih siap jika dihadapkan dengan berbagai kondisi yang ada, sehingga siap untuk membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Lalu yang bagian kedua adalah refleksi pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang telah terjadi? Jadi banyak hal yang telah terjadi setelah saya mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan, khususnya pada bab 1 orientasi. Mempelajari bab ini dimulai dengan mempelajari kerangka teori visi guru profesional, kemudian menuliskan visi dari sosok guru profesional dengan cara merefleksikan bagaimana cara saya menemukan figur guru profesional dalam diri saya menggunakan salah satu dari instrumen yang telah disediakan di LMS. Selanjutnya, saya membuat diagram fishbone untuk memetakan tantangan dan kekuatan guru profesional. Selanjutnya, menulis refleksi yang terkait dengan menemukan sudut pandang menjadi guru profesional, serta kemudian pada subbab kedua mempelajari tentang kerangka teori service learning kepada komunitas masyarakat. Dan di akhir tahap ini melakukan observasi lingkungan sekitar menggunakan metode 5D Baghdad. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi hal tersebut dapat terjadi karena saya mempelajari mata kuliah ini itu dari LMS dan mengikuti alur yang telah disediakan di LMS secara runtut. Mempelajari bab ini sangat penting bagi calon guru profesional karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya memiliki visi yang jelas sebagai guru profesional, serta
memiliki kemampuan untuk dapat menerapkan service learning sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk bagian yang ketiga adalah analisis artefak pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan sebagai bukti dukung refleksi pengalaman belajar? Jadi di sini ada tugas 1.1 di mana di sini saya menuliskan bagaimana visi dari sosok guru profesional. Selanjutnya ada artefak tugas 1.2 di mana di sini saya membuat diagram fishbone untuk memetakan tantangan dan kekuatan guru profesional. Lalu artefak selanjutnya ada tugas 1.3 di mana di sini berisikan tentang refleksi yang terkait dengan menemukan sudut pandang menjadi seorang guru profesional serta tantangan dan kekuatan seorang guru profesional. Selanjutnya ada artefak 2.1 di mana pada tugas ini saya dan juga rekan saya melakukan observasi lingkungan sekitar menggunakan metode 5D kerja. Lalu ini merupakan link artefak yang telah saya hasilkan. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa artefak ini saya pilih? Jadi artefak tersebut saya pilih karena mampu mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, di mana melalui artefak tersebut dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan saya dalam merumuskan visi saya sebagai calon guru profesional, serta bagaimana saya mampu menerapkan prinsip service learning dalam konteks komunitas yang nyata. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Jadi semua artefak yang telah saya cantumkan itu semuanya dapat mendukung hasil refleksi saya. Tapi di sini saya memilih dua artefak yang paling mendukung. Itu adalah yang pertama menuliskan visi guru profesional dan penilaian diri. Artefak yang pertama saya pilih karena dapat menggambarkan bagaimana saya merumuskan visi sebagai seorang guru, kemudian mencerminkan bagaimana pemahaman saya tentang peran dan tanggung jawab sebagai seorang guru profesional, serta bagaimana prospek saya untuk masa depan. Kemudian artefak yang kedua yaitu penilaian diri. Di sini saya pilih karena mampu memberikan refleksi kemajuan diri serta memberikan gambaran secara lengkap tentang perjalanan belajar saya. Lalu bagian yang terakhir adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Jadi di sini setelah saya mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan, khususnya pada bab 1 orientasi, banyak hal yang telah saya dapatkan. Di antaranya mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memiliki visi yang jelas sebagai guru profesional, serta memiliki kemampuan untuk dapat menerapkan service learning sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, beberapa perubahan yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan berupaya untuk memperjelas dan memperkuat apa saja visi yang saya ambil sebagai guru profesional dengan memastikan visi yang saya ambil itu memang sejalan dengan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, menerapkan konsep service learning dengan merancang proyek yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Selanjutnya, melakukan pengembangan diri agar dapat menjadi seorang guru yang lebih memiliki kemampuan yang berkualitas. Dan selanjutnya adalah lebih peka terhadap berbagai kondisi yang ada dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Demikian video tentang refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.